Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi geng LSM, kita ada tamu spesial nih men. Oh ya, Spesial banget ini. pastinya. Ketua saya ini men. Lagi ramai diperbincangkan. Nah, tapi ketua apa dulu men? Nah, itu. Ini yang akan kita tanya-tanya sekarang. Yoi. Biar yang di rumah nih geng LSM nih Aha. nggak penasaran gitu. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayatullah Khomeini. Kebetulan saya tinggal di lingkungan WRI RT 02 RW 02 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil. Sekarang saya profesi sebagai anggota DPRD Kota Cilegon, dan alhamdulillah kemarin masyarakat kebudayaan memilih saya untuk mempercayakan diri saya sebagai Ketua Kebudayaan Kota Cilegon. Mudah-mudahan amanah dan mudah-mudahan bisa menggairahkan pergerakan kebudayaan yang ada di Kota Cilegon. Amin. Amin. Nah, ngomongin kebudayaan nih Pak Ketua ya. Wah, kebudayaan ini memang bisa dibilang apa luas ya? Ya. Luas sekali gitu. Luas Tapi dan unik. luas dan unik. Apalagi orang-orangnya ya. Nah, kebudayaan ini kan saking luasnya gitu. Sempet ini nggak apa ketika dipilih nih Pak di kita para seniman Cilegon ini mempercayakan gitu. Apa yang ada di perasaan Bapak nih Pak? Ya bingung gitu kan. Bingung. Walau memang saya Kenapa Pak? suka budaya juga, karena memang darah saya darah orang budaya juga gitu kan. Seniman Dan itu. Seniman. Jadi ya keluarga saya itu mungkin kakek saya dulu juga bisa dikatakan jawara juga. Jawa. Jadi Mantap. pandai main silat gitu kan. Terus keluarga saya juga penyanyi nih gitu. Penyanyi juga. Kebetulan anak saya, ibunya juga hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Ibu, mertua, orang tua. Oh iya, ini mah udah keluarga seniman ini. Jadi bapak saya itu punya grup Ashifa, musik gambus, Musik gambus. betul. Dan kebetulan mertua saya juga ikut di musik dangdut Tamara mungkin sudah tahu lah ya. Jadi sekarang anak saya malah Ikutan. gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin penyanyi lomba nyanyi solo jadi peringkat kedua Kota Cilegon. Kota Cilegon. Pertama ya. Kota Cilegon. Luar biasa. Juara kedua Provinsi Banten. Provinsi Banten. Cuma di pas nasional karena memang anak saya itu hanya via kirim Online gitu ya. online, jadi dari 70 peringkat ke-35. Jadi Lumayan dong, lumayan. perlu didorong lagi nih. Harus Per lah. alatnya mungkin. Pak. Betul. Alatnya manual kayaknya. Nah, iya. Gimana Memang kata-kata kalau recorder ini kurang bagus, hasilnya memang Betul, kurang ini iya. juga Bang. Bisa lah kita diskusi di belakang layar tadi Pak. bisa dikondisikan bisa. minta arahan nih sama orang Wih. seniman gitu kan. Betul. Nah, jadi kaget nih. Kagetnya itu kok saya gitu, apa emang saya bisa kah gitu kan menaungi orang-orang seniman ini. Betul. Yang ya menurut saya, kalau saya lihat seniman tuh sekarang dewek gitu. Kadang disuruh begini tapi jadinya begini, terlalu menyeni gitu. Betul. Jadi memang awalnya saya juga tidak langsung nerima, Pak. Oh gitu. Ya ada beberapa kebudayaan atau seniman ke rumah gitu kan. Oh, konsultasi tuh Pak ya. Iya, konsultasi. Jadi waktu itu ada beberapa kandidat juga yang dipilih untuk jadi ketua kebudayaan itu. Terus saya menghindar sebenarnya. Mungkin sudah ada hampir 1 atau 2 bulan saya menghindar. Oh. Kenapa harus menghindar Pak? Enggak, artinya konteksnya saya kan tidak ngerti gitu kan. Oh iya. Mungkin iya. pada saat saya terpilih juga kan ada yang kritik macem-macem. Macam-macam. Karena memang saya sebagai anggota DPRD juga, jangan-jangan kebudayaan kita ini buat kepentingan dan yang lainnya. Iya, betul. Seperti itu kan. Sehingga beberapa seniman atau kebudayaan itu mungkin silaturahmi ke Pak Wali gitu kan. Jadi bahwa kata Pak Wali siapa nanti calonnya gitu kan. Dan mereka bilang ya kalau kita sih kepengennya Dewan Ayat. Ketawa juga Pak Wali. Apa mau gitu kan. Kan karena memang saya ada beberapa penggerak UMKM juga sempat dilamar juga untuk jadi Ketua juga. ketua provinsi. Cuma kata saya
Karena kepentingannya hanya kan kalau untuk kepentingan politik saya itu kan hanya dapil 3 aja Pak. Tetangga Ciwandan. Cuma ini konteksnya kan sekotan nih. Betul. Cuma mungkin karena memang panggilan alam juga Nah sehingga itu. apa salahnya mencoba gitu kan. Betul. Ya kan? Betul Iya, Pak, betul Pak, betul. Setuju Pak. saya. Konteksnya kan kalau organisasi yang penting terbuka lah, transparan. Nah itu transparan Ya, benar Pak. Ketulusan kalau misalkan nggak tulus ya buat apa juga. Betul. Konteksnya saya coba akan melakukan pengabdian ke kebudayaan. Mudah-mudahan 3 tahun saya menjabat ini ada sejarah baru bahwa pada saat kepemimpinan saya budaya bisa berkembang. Gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak. Harus dong. Karena memang ini saya juga kan sebenarnya sebagai anggota dulunya DKC kan, sebelumnya ada DKC gitu. Betul. Saya juga menjabat sebagai anggota di sana gitu. Memang ketika kita memilih, menurut saya ini Maya Pak ya, menurut saya ketika kita memilih ketua yang katakanlah dari orang seniman juga gitu, kayaknya kurang powernya gitu. Ketika memutuskan ya adalah orang-orang seni yang lebih senior ya mencari itu, mengolah gitu, memutuskan dan muncullah nama Bapak gitu, dan saya tanya siapa? Oh, anggota dewan. Oh, kata saya cocok, harusnya ini nih cocok Pak gitu kan. Dan menurut Bapak gimana kebudayaan di Cilegon ini khususnya gitu tuh, menurut pandangan Bapak, sampai Bapak itu berpikir iya saya mau jadi ketua DKKC gitu. Jadi saya berpikir tetap kan konteksnya saya duduk sebagai ketua DPRD kan ya mudah-mudahan mudah gitu kan. Iya, yang Artinya kita harapkan kan yang gitu. diharapkan. Harusnya kan mudah ya. Betul, artinya kita bisa mencoba mendorong untuk membuat perda kebudayaan dan yang lainnya. Nah. Dan kebetulan saya di Badan Anggaran. Nah, Jadi hal-hal cocok. kira-kira yang memang untuk kebutuhan kebudayaan ini apa yang harus kita dorong nih di anggaran. Betul. Jadi saya rasa kayaknya bisa nih gitu tuh kan. Konteksnya kan ketua juga kan nggak harus ahli kebudayaan juga. Betul. Konteksnya adalah mengakomodir aja gitu sebagai wadah. Ya mudah-mudahan sih teman-teman pengurus tetap komitmen, dan memang konteksnya saya sudah bilang ke teman-teman bahwa yang penting kita terbuka. Iya. Sampai ada yang disebut-sebutin. Saya juga nggak tahu nih kan kebudayaan katanya organisasi yang cuma ngerokok, ngopi ya kan. Artinya kalau misalkan saya pribadi mau kepentingan secara finansial, tentunya saya nggak akan memilih ini. Seperti Iya, itu kan. betul. Karena saya berpikir agar budaya ini berkembang ya saya harus punya semangat untuk gimana caranya nih biar kebudayaan minimalnya yang tadinya memang dianggap disepelekan, mudah-mudahan bisa jadi ya yang belum itu bisa jadi penghasilan mereka gitu. Iya, saya setuju banget itu Pak. Karena memang yang saya lihat kayak masing-masing gitu. Iya. Masing-masing, tapi giliran ini ada ini iri, Rebutan. ini ribut. betul. Jadi Rebutan. ribut aja tuh orang seniman ini, kata saya ini mau nyeni apa mau ribut. Ya tampaknya punya ego masing-masing ya. Cuma mudah-mudahan ego itu bisa diarahkan untuk kemajuan kebudayaan. Nah, betul. Seperti itu. Cocok itu. Nah, lu udah Iya, mau nanya takut masih mau nanya kan. enggak. Ini Pak, berkaitan dengan nama. Kenapa namanya sekarang ganti? Kan yang sebelumnya periodenya namanya bukan DKKC ya Pak. Nah, apa memang sengaja bikin identitas baru? Enggak juga sebenarnya, karena memang ada kesamaan tadinya. Oke. DKC dengan DKKC mungkin kesamaan dengan dewan Kota apa lain ya? ya? Bukan kota ya, apa sih kayak pertemuan pencak silat kalau nggak salah ya? Ah? Kementerian ya? Oh, di kementerian di kebudayaannya. Sehingga kita bukan berarti kepemimpinan saya merubah-rubah itu. Soalnya kan ada Ada regulasi lah ya, ada kan? regulasi dari lagi. pusat yang ini harus di KKC nih, bukan seperti itu sih. Kita sih nggak mau, ya kita serahkan teman-teman, ayo. karena ya setahu saya dulu mah kesenian gitu, sekarang jadi kebudayaan. Sempet banyak yang ribut juga tuh. Oh, kebudayaan kan tahu sendiri ini gitu, apa sangat luas, emang kayak gini. Ya kata saya nama doang ribut. Seniman ini maunya apa sih? Nama aja sampai ribut. Justru dengan adanya menurutku ya, maksudnya DKCC ini kan sangat baik untuk kedepannya dan jangka panjangnya kan, maksudnya lebih terorganisir untuk para pelaku budayanya Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan ributnya dia
ya kepengen dirangkul aja sih. Nah, Ya mudah-mudahan Iya. kita setelah nanti pelantikan sudah berjalan, saya sih ke teman-teman, ayo kita roadshow. Wah, Kalau ide-ide misalkan- bagus tuh Pak. Kalau misalkan dikumpulkan biasanya ada yang ngomong, ada yang enggak. iya. Cuma kalau kita misalkan kumpulkan misalkan khusus kesenian ini, ya mereka akan ngomong. Ya kita coba ambil program apa yang mereka punya, kita bareng-bareng terapkan biar ya mudah-mudahan ada perhatian lah dari pengurus kota gitu. Karena memang kita nggak main-main nih, SK-nya dari wali kota. Iya. Ih, tanggung jawab besar ya Pak Tanggung ya. jawab besar. Jadi Betul. kemarin juga kita ketemu Pak Wakil juga, ini kebudayaan ini jangan setiap ada kegiatan harus ada uangnya gitu. Jadi gimana caranya tidak ada uangnya, harus bergerak gitu. Ya mudah-mudahan ke depan insya Allah lah, kita yakin, saya optimis bahwa pengurus ke depan ini akan lebih masif untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Harus dong Pak, harus. Ya apalagi didukung oleh orang-orang seninya juga yang ikut gitu ya kan, ikut mendukung DKKC gitu. Jangan ini aja gitu ngomentari baik. Biasa kon. Orang rame Cilegon. Cuma itu jadi motivasi lah. Artinya bukan berarti kita alergi kritik gitu. Justru banyak kritik ya itu yang saya anggap kebudayaan kita akan hidup seperti itu. Ada sedikit bocoran nggak Pak untuk planning ke depan nih, kan bentar lagi dilantik ya. Maksudnya dari segi program yang mungkin bisa di-share ke teman-teman geng LSM di rumah. Kita ada beberapa program lah. Jadi kita kan di KKC ini kan bersinergi dengan BPK ya. Di unit 8 kalau nggak salah kan. Jadi harapan saya ini ada beberapa program. Jadi kayaknya kita juga kan ada program 100 hari nih. Iya. Kayak wali kota ya kan. Ikut-ikutan ya. Ya artinya dengan program 100 hari ini malah mungkin kata teman-teman ini bisa belum 100 hari kerja targetnya sudah tercapai nih Pak Ketua gitu. Ya mudah-mudahan kata saya gitu kan. Mudah-mudahan. Harus dong Cuma Pak. jangan setelah 100 hari nanti ujung-ujungnya kesananya nggak ada kegiatan gitu kan. Jadi kita coba gali lah apa yang kita bisa lakukan gitu. Kita bisa bersinergi dengan pemerintah kota atau provinsi atau pusat, dan kita kan punya industri di Betul. mana di Kota Cilegon. Jadi harapan saya kita mengenalkan budaya, mudah-mudahan ya masyarakat Cilegon lebih berbudaya, Betul. sehingga isu-isu yang berkembang kemarin-kemarin ya mudah-mudahan bisa Tertutup ya. tertutup. Nah, ngomong-ngomong masyarakat Cilegon berbudaya, kemarin lagi rame nih di media sosial men, yang berkaitan dengan Taman Kodok yang mau disulap jadi Taman Seni dan Budaya. Nah, Nah, gimana itu perspektif Pak Dewan nih? Jadi memang sekarang kan mungkin Taman Kodok sudah kelihatannya kan ya tidak layak lah, tidak layak untuk bermain anak ya kan. Ya. Jadi konsep Pak Wali mungkin tetap kita akan dilibatkan juga terkait itu, karena memang Pak Wali juga menyarankan nanti untuk menghidupkan alun-alun dan taman-taman kodok yang lainnya itu, ya mudah-mudahan bisa kita yang akan menjalankan itu. Ya kita akan meramaikan seperti itu. Oh, teman-teman DKKC ya berarti DKKC, akan ya. mengelola semua itu Betul, ya. makanya kita perlu nanti roadshow ke beberapa keseniman. Ayo kita bareng-bareng, daripada kita nanti enggak terakomodir. Ayo kita gantian lah. Tentunya kayak di alun-alun kan sangat luas. Ini mau enggak di Iya, betul. beberapa titik, mau 8 titik di masing-masing melakukan itu, seperti itu. betul. Silaturahmi roadshow itu men. Iya. Iya dong. Karena Penting memang banget. gue tuh pernah melakukan, men. Oh ya. Iya. Setelah dilantiknya DKC tahun sebelum-sebelumnya itu, saya tuh nyoba mencari komunitas film, karena saya waktu itu di bidang perfilman ya. Saya nyari gitu ya yang udah jejak makan yang udah ada mah gitu tuh komunitasnya oke gitu kan, ada orangnya gitu. Kadang orang-orang yang bermunculan tiba-tiba nih sukanya gitu kalau orang-orang film tuh ada lomba muncul, udah nggak ada lomba hilang gitu. Jadi susah nyari seniman yang di bidang perfilman itu. Kita ngelihatnya taunya itu lagi gitu. Jadi ya gimana ya? Mereka itu apa karena memang kurang support atau apa memang karena nggak ada wadahnya, nggak ada kegiatannya gitu. Jadi mereka tuh kalau ada lomba doang baru muncul gitu, nggak ada ya udah gitu. Kebanyakan kayak gitu di Cilegon itu Pak Ketua. Ya, Gimana makanya tuh, kita Pak Ketua? ngobrol sama teman-teman juga, justru dengan konteks kita bersilaturahmi ke beberapa kebudayaan atau misal seni, ya kita bisa tahu Pak
Kenapa sih? Apakah memang karena memang wadah dikaji dulu ini memang tidak mengakomodir, atau memang orang perginya itu karena memang di tempat lain lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan. Iya kan? Iya, bisa jadi. Karena ujung-ujungnya kan mereka juga kan memang urusan weteng itu. Nah, betul. Kalau misalkan memang pemerintah daerah kurang memperhatikan juga kan, ya mereka ya cari yang tempat lain yang kira-kira bisa. Logis Gitu, sih, seperti masuk itu. akal Pak. Jadi mudah ke depan ya pemerintah Kota Cilegon bisa sama-sama lah, bisa memikirkan orang-orang kebudayaan yang ada di Kota Cilegon. Baik, Pak, kalau boleh tahu sekarang kemarin kan udah dikumpul-kumpulin beberapa kali silaturahmi pelaku seniman dan budayawan di Kota Cilegon, kurang lebih nyampe berapa puluh orang, Pak? Kemarin sih kayak belum itu sih Pak, belum semua kita itu. Belum di Ya jadi waktu yang lalu itu kan kayak seniman pengamen jalan segala macam kan tidak belum hadir. terakomodir juga kan. Oh iya. Nah, sekarang begitu ada ketua di KKC baru ini, mereka malah semangat gitu tuh. Oh iya dong. Ya mudah-mudahan dampak positifnya lebih baik lah gitu kan. Dan di KKC yang lama misalkan ada program yang baik, kenapa kita nggak teruskan gitu betul. kan. Kalau dengan niat yang sama, ayolah bareng-bareng. Ayo gitu. bareng-bareng. Daripada kita perang otot, mending kita perang ide lah. Apa ya? Ayo. Perang seni. Iya, perang karya Pak ya. Karya lah, Seru, ya kan? Gitu kan. betul. Tapi kayak menarik Pak kalau misalkan ada waktu dikumpulin di 1 hari atau 2 hari, ya mungkin bahasa-bahasa corporate mah family gathering kali ya. Nah maksudnya buat kumpulan semua, entah itu kita kegiatan ya makan bersama, diskusi sharing, kayak menarik tuh Pak. Jadi kita rencana memang ada apa sih, camping budaya ya. Camping budaya. Apa sih namanya itu? Tahu tuh Rizal mana Rizal. Jadi itu ada program dari BPK terkait itu. Jadi itu salah satunya mengumpulkan kebudayaan yang ada di Kota Cilegon untuk sharing lah gitu. Sharing. Kemah ya, kemah budaya. Kemah budaya. Kemah. Itu programnya nanti setelah mungkin di bulan-bulan Juli ya kalau nggak salah itu. Jadi bertepatan dengan pelantikan, kita langsung coba nyusun kita inventarisasi tentang budaya yang ada di Kota Cilegon. Jadi dengan kemah budaya mudah-mudahan bisa dikumpulkan lah silaturahmi. Bisa lah. terakomodir juga nanti yang lain. Terakomodir, chemistry-nya lebih dapet, ya Iya. kan? Ya itu gara-gara modal ngopi, rokok. Nah itu kan membuka diskusi yang Iya betul. sangat brilian men. Kalau rokok berarti tuh. Memang orang seni itu kalau lagi nyari ide ya gitu, paling ngopi Iya ngerokok. betul. Gitu. Jadi udahlah nggak usah kita bareng-bareng lah. Betul. Dan saya juga kan terbuka. Ya monggo silahkan gitu. Kalau misalkan memang ada yang ngomong bahwa ada statement bahwa orang ketua harus dipimpin orang yang ngerti budaya gitu kan. Ya padahal beneran udah ngerti ya Pak ya. Ya. Wong keluarganya Silsilahnya aja seniman semua. Ya kan ada menteri-menterinya kan. Oh, gitu. Kalau dengan pendidikan kita berikan support ayo gitu tuh. Iyalah. Menurut saya udah Darah seninya pas udah itu, ada. Ya, ada sih darah seni. Enggak harus ketua kesenian, ketua kebudayaan harus yang paham banget sama budaya. Menurut saya enggak harus gitu. Ketika seorang pemimpin ini mau gitu kan, siap gitu kan, ya itu udah cukup gitu. Apalagi kalau udah tadi itu ada darah seninya kan gitu, nggak salah juga gitu. Pasti akan diperjuangkan. Iya. Pasti akan diperjuangkan lah. Intinya sih saya memang seneng aja Kang untuk urusin masyarakat juga seneng gitu. Artinya ini sama aja juga kan, urusin kebudayaan ya. Sama aja masyarakat juga. Masyarakat juga. Seperti itu. Sama. Beda masyarakatnya daripada ngomongin ketua kebudayaan di belakang, ayo ngopi lah. Nah gitu. Sekretariatnya di mana kan? Pengennya apa kan gitu kan? Kalau mau ketemu DKKC ini di mana sekretariatnya? Ya bisa di rumah dinas, sekretariat atau di rumah saya terbuka. Kemarin juga kita ngobrol sampai jam 1:30 malam di daerah masalah program kebudayaan. Mantep. Jadi terbuka lah. HP saya 1 kali 24 jam lah. 24 jam. Iya, walau kadang tidur juga atau kadang lagi sama istri juga. Untuk masyarakat atau untuk orang kebudayaan ayo gitu. Langsung ya. Ya, gitu. Berarti keluarga support lah ya apa yang dilakukan sama Pak Dewan ya. Mantap Kalau sekali. support lah. Karena memang saya diamanati sama almarhum bapak. Ya kalau misalkan kamu jadi dewan, ya jadi dewan apa juga kan? Ya dewan, anggota dewan juga atau ketua dewan kebudayaan ya harus buat sejarah. Jadi kalau
ya saya kan menggunakan mobil keluarga juga gitu. Insya Allah sih mudah-mudahan, cuma kan tentunya tidak akan sempurna. Iya, betul, Oke, Pak. yang penting saya akan maksimalkan semampu saya untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Cilegon. Apalagi ada dukungan dari kepala daerah lah, kemarin kan kita ngobrol juga sama Pak Wakil. Ayo gitu bareng-bareng. Berarti sampai saat ini memang pemerintah lagi supportnya untuk para pelaku seni dan budaya Kota Cilegon, Pak ya. betul. Mantap. Harus disupport. Mantap. Nah, tadi kan kita ngomongin masalah DKKC nih. Nah, kita mau mengenal lebih dalam sama Pak Ketua. Siap. Aji Kejeron bukan asal. Kan katanya tak kenal maka Ya, kenalan. Nah, Oh, kenalan iya, tak kenal maka kenalan. sayang. Kenalan biar lebih sayang. Betul. Nah, kalau Pak Hayat ini ST ya, Saya sarjana teknik. sarjana teknik ya. Teknik apa itu, Pak? Teknik kimia. Teknik kimia. Wah, waduh, Saya dulu- jauh juga ya. Betul. Sebenarnya kelahiran saya itu malah sebenarnya bukan di Kelurahan Kebonsari. Saya kelahirannya di Kota Sari, di lingkungan Sumur Menjangan, Kampung Sumur Menjangan dulu. Sumber Menjangan. Jadi saya sama kakak itu akhirnya di situ. Cuma saya berpindah ke lingkungan Weri gitu. Waktu itu saya di SD di Lingsang, Pak. Delingsang. Iya. Dari situ baru ke SMP Al Hadid ya. Al-Hadid. Al Hadid. Dari situ saya ke sekolah menengah analis kimia PGRI Serang. Oh, yang Serang. Iya, di Serang. Bukan yang SMK 2 itu ya? Bukan. Jadi sekolah 4 tahun. Jadi saya daftar kuliah, terus saya bekerja di petrochemical di PT Bumi Merak Tremilindo. Oh, sebelumnya Ya, kerja di sambil- pabrik. Betul, kerja sambil kuliah dulu. Oh, Sampai 2008, 2005 saya wisuda. Jadi 2008 saya di oil and gas di Medco Energi oh, di pabrik juga itu. pabrik. Kebetulan saya di safety, Safety, pertama kali, terus di operation development. Jadi kalau perusahaan Medco downstream mau melakukan pengembangan di mana, biasanya saya yang diutus Yang untuk diutus. melakukan komunikasi dengan lingkungan Mantap. sampai 2014. 2014. Dan 2014 sebenarnya 2014 saya usaha, Kang. Usaha. Iya. Wah, Jualan apa? bisnis ini? apa tuh? Bisnis apa? Ya macem-macem lah. Woi. Saya itu Tos serba berarti, Pak. pertama begitu saya keluar dari perusahaan, coba-coba bikin rekondisi pabrik karung jumbo itu yang gede-gede itu tuh. iya, 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 Ya kan? Ternyata memang mungkin belum jodoh. Jadi saya bangkrut. Yang jatuh bangun lah namanya usaha kan. Bangkrut juga butuh modal katanya, Pak. Iya. Malah itu Iya, jadi bukan dari zero to hero ini kalau saya, Pak. Dari minus to hero. Jadi dari banyak utang. Terus saya akhirnya gabung dengan lembaga swadaya masyarakat ya kan. Kita coba pengen pelajari nih karena memang saya perlu tahu orang lingkungan kan, karena saya jauh 16 tahun saya kerja, jadi jarang ke lingkungan industri. Sekitar. Nah, sehingga saya coba gabung gitu kan. Cuma bukan berarti gabung saya jadi itu juga gitu. Mantap Dan tapi kan. alhamdulillah saya bisa dapat waktu itu ketemu di perusahaan Nippon Steel ya dulu itu, Nippon. untuk melakukan kerjasama pembuatan project. Dan sebenarnya saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD juga sebenarnya enggak itu juga, Kang. Enggak. Saya masuk di Partai Golkar itu sebenarnya ingin mengembangkan dunia usaha gitu tuh. Oh, gitu. Iya, dulu kan terkenal. Rencananya gitu. Betul, terkenal dengan pengusaha Heeh. Golkar gitu kan. Jadi saya masuk di situ. Ternyata mungkin Allah berkehendak lain lah. Makanya saya begitu masuk. Seru. Itu terus suruh nyalon gitu kan. Oh, gitu. Iya, jadi ada senior saya di Golkar itu namanya Pak Maman. Begitu saya dilamar dia untuk jadi bendahara, malah dia keluar gitu kan. Woi, Jadi akhirnya saya yang menggantikan. untuk mencalonkan gitu kan. Oh, gitu. Kata saya biasanya kan orang baru masuk di partai besar Betul. kan hal mustahil akan duduk karena memang Iya. tahu sendiri Golkar di Cilegon kan luar biasa lah. Saingannya kan gitu. Iya. Sangat luar biasa. Coba baiklah aja gitu, bismillah. Pede dulu Iya, lah ya. dengan niat yang konteksnya untuk
Kementerian Masyarakat, alhamdulillah saya lolos di anggota DPD 2019 Dari dengan 2009. suara 3.266. Tinggi sekali. Malah banyak yang kan kita dapat 3 kursi kalau nggak salah kan. Ya. Makanya kata saya, waduh kok bisa jadi dewan saya. Jadi Mengalir sama nih, aja, Pak, ya? mengalir. Jadi kayak gini nih. Mengalir Artinya aja. pada saat saya tidak berpolitik, saya itu baru 8 bulan kalau nggak salah saya suruh nyalon itu di Partai Golkar. Dan ini mengalir saja nih. Mudah-mudahan walau memang saya tidak mengikuti kebudayaan, ujung-ujungnya jadi ketua kebudayaan, mudah-mudahan yang mengalir ya, mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan. Amin. Dan bisa Amin. Harus bareng gitu, harus bareng berkarya di kota Cilegon. Iya. Insyaallah lah kayaknya kelihatannya positif banget lah sudah mulai, karena memang banyak beberapa pelaku seni juga apa yang dibilang Akang tadi bahwa ini nanti kepentingannya yang megang anggota dewan ini, jadi nanti kepentingan politik seperti itu kan. Dan sebenarnya budaya juga perlu. Perlu, Ya kan? betul. Perlu support, perlu. Orang menteri kebudayaan juga dari Gerindra. Nah, iya. Iya kan? Perlu, betul. Sebenarnya politik masuk ke semua sektor sih, Pak. Betul. Iya. Nggak bisa kita hindari itu. Iya. Kalau semakin Betul, kita hindari, semakin Jauh. ketinggalan. Iya. Iya. Itu kita lebih enak membaur kan. Iya. Iya, memang dulu juga saya rada menutup gitu kan dengan organisasi kita ini Production itu juga saya menutup gitu. Enggak lah, apa sih ikut-ikut sama apa namanya pemerintahan gitu saya. Ya semakin ke situ semakin kayak nggak ada ininya gitu, nggak ada supportnya. Waduh, pusing juga ya gitu. Akhirnya ketika kita nyoba dikit-dikit lah gitu, bersinergi gitu kan dengan pemerintah, ya akhirnya kita dapat haki, dapat kesempatan bikin acara, ya alhamdulillah gitu. Oh, ternyata kata saya nggak bisa kita hindari gitu, sedikit-sedikitnya ada lah gitu kontribusi sebagai komunitas yang ada di kota kan gitu. Betul. Insyaallah lah, mudah-mudahan bisa. Saya yakin lah kebudayaan yang ada di Kota Cilegon bisa maju ke depan. Saya menarik, Pak, tentang background yang Bapak yang sebelumnya kerja hampir 1 dekade lebih di dunia kimia gitu, Pak. Pertanyaannya lucu sih. Itu kimia itu maunya Bapak sendiri apa presuran dari orang tua harus ngambil kimia karena melihat sektor industri di Cilegon sangat tinggi? Jadi memang awalnya keinginan orang tua untuk masuk di sekolah les kimia lah. Gitu. Benar sih. Dan memang kan 4 tahun tuh Pak. Iya. Jadi waktu itu saya ada daftar 2 tempat tuh. Di sekolah menengah analis kimia dengan di SMA Kapling ya kalau sekarang Kapling, SMA 1. Kalau dulu kan pakai NEM tuh, ya kan? Dan memang masuk tuh. Kan kalau di SMK itu tes tuh. Di analis kimia itu. Jadi begitu dua-duanya keterima, jadi dilalahnya surat penerimaan saya di SMA 1 itu ketinggalan. Oh gitu. Di rumah gitu. Jadi bapak saya ke sekolahan, saya ke Serang gitu, ke Legok untuk melihat pengumuman. Pengumuman kelulusan. Ternyata lulus. Nah begitu pulang kata bapak itu, ya itunya mana katanya gitu. Surat bahwa kamu diterima di SMA 1 gitu kan. Ada nih Pak kata saya, kamu nggak bilang gitu kan. Terus semaknya gimana? Lulus. Yaudah semak aja. Karena bapak saya berpikir takut nanti kamu lulus SMA mah nggak bisa karena memang bapak saya itu kan bisa dikatakan menengah bawah ya. Jadi kata bapak kalau kamu nanti SMA takut nggak sampai kuliah ya. Jadi akhirnya maksudnya di kimia itu kan lebih jelas kan langsung kerja gitu kan maksudnya gitu ya Pak ya. Jadi nanti kan luruskan saja tuh baru saya masuk ke mana? Kuliah di Untirta. Dan begitu berjalan 2 semester bapak saya juga ngomong kalau kamu nggak kerja kayaknya nggak sampai terus nih ya katanya kuliahnya. Jadi tuh terjadi kehidupan yang unik tuh. Apa tuh? Uniknya seperti apa nih Pak? Jadi kalau cari kerja susah. Sampai sekarang Pak kalau cari kerja susah sampai sekarang Pak. Sampai sekarang Pak. Jadi saya waktu itu memang kalau saya kan orang kecil biasanya kan pantang menyerah ya kan. Iya betul. Jadi saya pantang menyerah petang Pak. Sampai saya waktu itu nyari kerja di kalau nggak salah di 12 perusahaan ya.
Jadi baru saya dapat ke 13. Jadi sambil nyari kerja nggak dapet itu, dilalahnya saya sempat jadi paranormal juga gitu. Oh, jadi Waduh. Boleh amat. jadi dukun katanya. Iya. Waduh. Dukun insaf kata Kang Rizal. Oh, jadi tadi yang diceritain di belakang layar ini orang. Iya. Jadi ya Oke. terus memang dijabat terus. Jadi Gitu. jadi dukun ini seperti apa, Pak? Ya jadi yang apa sih istilahnya, nyembuhin orang sakit. Oh, bisa itu, Iya, Pak? terus ya kalau bahasa sekarangnya melet. Gitu. Jadi ada beberapa pasien juga tuh yang sampai sekarang udah jadi suami istri gitu. Oh, tuh. gitu? Iya. Oh, Itu gara-gara dipelet Bapak tadi. diprediksi kali Pak ya. Iya, sebenarnya kan kalau menurut saya sih perlu motivasi aja sih Pak. Pada saat memang pasien ke rumah dan dia punya sugesti yang gede gitu. Betul. Kalau misalkan Akang aja seneng sama cewek itu, kan kalau Akangnya hanya sendiri gak ada yang mikirin kan sulit juga. Iya. Cuma kalau saya udah kena insya Allah itu Nah, iya. terus aja dipepet. Ini ya apa namanya, memotivasi ya. Kelebah kon. Akhirnya kan bawa ayam gitu kan. Ayam pote apa ayam mireng? Itu berjalan selama 2 tahun kayaknya. 2 tahun nih. Iya, jadi sampai saya bekerja Jadi paranormal dan dukun Iya, selama jadi 2 ada tahun yang berprofesi itu Pak. Misalkan ada, Wah, mantap. ada yang pengen naik jabatan untuk ke rumah gitu kan. Insya Allah kata saya 2 minggu juga nanti diangkat. Dilalahnya itu 2 minggu itu datang lagi ke rumah itu, alhamdulillah katanya. Ya saya juga nggak, masa iya sih kata saya gitu kan. Itu proses-proses. Yang ngomong sendiri aja nggak percaya. Proses-proses kehidupan tuh ya kan. Nah. Mengalir aja Pak ya. Iya betul. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan kehidupan saya ini serba beruntung. Serba Maka saya beruntung. bersyukur gitu kan. Iya. Jadi waktu saya di perusahaan petrokimia juga, saya itu malah tes kerja juga disuruh belajar aja dulu. Belajar. Suruh, udah mas pulang aja dulu belajar. Oh gitu. Iya, nih kisi-kisinya kan gak ada tes kerja kayak gitu. Iya. Oh iya benar Iya kan? ada Pak. Dan di perusahaan Midco Energy juga di oil and gas tuh. Mereka nelpon saya tuh malam tuh mas. Karena mungkin saya sih orangnya Jatah di 1 kali 24 jam tadi. ya mungkin itu. Jadi nggak maksudnya kerja itu nggak pala pilih mas. Sering bantuin orang. Jadi kan mungkin referensi mereka butuh orang nih yang orang kerjanya bisa apa aja gitu. Jadi harusnya dipanggil. Jadi nggak lama juga kan kerja di perusahaan oil and gas itu nggak susah, nggak gampang mas. Nggak gampang, iya betul. Waktu itu kan saya juga di Iya, sana susah banget. kumpul-kumpul sama orang ITB gitu kan, Iya. orang itu gitu kan, orang-orang UI dan yang lainnya. Pertanyaan juga ITB angkatan berapa mas gitu kan? Oh saya bukan dari ITB kan. Jadi waktu itu kalau nggak salah baru di Midco dari gitu perusahaan dari Untir tadi mungkin di Midco Dorsteam itu saya di situ. Ya rezeki lah itu. Pak Dewan. Ini kan background keluarga Pak Dewan seniman semua nih, ya kan tadi ada jawara gitu kan, ada yang dari silat. Nah Pak Dewan sendiri dulu kala masih kecil atau remaja pernah tampil nggak sih pentas itu? Saya dulu sih sempat belajar silat juga. Oh sempat belajar silat. Sekarang lupa tuh. Paling kalau ada kendang itu gatel doang kakinya. Oh udah kayak dangdutan gitu gini Jadi saya ketek-ketek dulu gitu Pak Dewan. belajar terumbu kalau nggak salah. Oh. Belajar zaman SD itu. Saya juga bisa silat nah. Silat lidah tuh. Cuma kalau anak saya yang perempuan yang juara nyanyi solo itu silat juga pinter juga itu. Silatnya gitu. bisa Jadi sampai sekarang dia masih belajar silat. Cewek-cewek juga gitu. Oh. Makanya malah yang laki-laki mah senangnya main game. bola gitu. Ya. Main game udah biasa Oh, semua seneng gitu. Jadi mereka ini yang anak Pertamina yang punya jiwa seni tinggi gitu. Wih, mantap. Jadi penerus bapak berarti ya. Tapi ngomongin apa namanya tadi dukun tadi itu menarik. Dukun. 2 tahun loh. Ya. Tapi emang belajar gitu apa gimana sih Pak? Ya, belajar ngedukun gitu kan? Ya apa kalau di Cilegon kan di Banten khususnya. Oh, iya. kan, ya, namanya. Dulu saya waktu sekolah itu kan namanya kecil ya Kang ya. Jadi pernah bukan berantem, orang mukul saya. Jadi
begitu sudah bonyok jawabnya, aduh maaf je, salah orang je. Ya kan? Oke, ketemu lah salah satu Segitu ya Pak? teman gitu kan. Wih, wong Banten jadi tonjoki apa? Bengkak gitu kan. Jadi ya ngilmu lah ngilmu biasa lah gitu kan. Ya untuk jaga diri lah gitu kan ceritanya gitu kan. Ya, ngelmu. Mungkin ada titisan gitu mungkin. Ya bisa jadi sih Pak. Iya wong tadi itu kan tiba-tiba mau jadi pengusaha malah jadi dewa. Iya betul. Bersyukur dan ada jalannya men Jadi sebenarnya. memang ya saya bilang hidup saya ini beruntung. Alhamdulillah gitu. Makanya saya benar-benar punya prinsip selama kita memang untuk kebenaran gitu kan, untuk saling menolong ke masyarakat, ke orang ya insyaallah nggak susah gitu. Betul. Mahal nih quotes-nya. Gitu tuh. Jadi kalau urusan kaya mah udah ada jalannya. Kalau kita mau kaya begitu. Kalau misalkan ikutin aja ikhtiarnya, insyaallah tercapai lah itu. Kayak di kebudayaan ini kan nggak ngerti kebudayaan, nama juga ngerti lah. Iya. Orang Kang Rizal kadang ngomong, ini ngomong. Oh, Iya. Paham. kemarin juga ada dari Akpol ke rumah juga kan, ada 5 orang. Bisa pengen tahu kebudayaan Cilegon juga gitu. Oh pengen tahu kebudayaan kan Iya, aja. Bukan minta ini. Kang Rizal ditelepon, Itu gua ya, angkat. iya, Gua betul, orangnya kembali dulu, Ini ahlinya nih nggak diangkat-angkat nih, udah ngobrol-ngobrol aja kata saya gitu. Enggak, yang Akpol bukan minta naik jabatan. Itu khusus itu. Oh, Enggak lah. Gokil. Seperti itu. Harusnya kita nanti datang ke rumahnya. Iya. Nanti Pak ke Ketua. rumah, nanti kasih air minum lah. Nah, Boleh sih. Biar nambah setrum ya. Iya betul kedua. Menarik. Aduh. terus saya juga sempat dengar katanya dulu tuh sering bolak-balik ini. Betul. Kita karena memang di perusahaan oil and gas itu saya itu memang diplot untuk karena kan di perusahaan saya itu kan mana yang dipercaya itu biasanya diutus gitu ke beberapa daerah. Jadi kalau dulu mah pesatu kayak mobil angkot aja gitu. Wah. Jadi dari Kalimantan sudah disiapkan tiket lagi untuk berangkat ke Freeport beres katanya Bayat harus ke Sorong, Bayat harus ke Penjina, ke Pulauan terus. Jadi sampai kartu Garuda itu dapat kartu premium di atas gold itu. Platinum tuh ya kan. Saking seringnya. semakin sering semakin takut. Oh gitu. Takutnya kenapa? Hanya takut meledak doang. Wajar. Kalau pesawat itu kan tahu sendiri kan. Iya. Tapi saya aja baru sekali naik pesawat. Cuma itu di Indonesia Timur ya. Setelah jadi dewan mulai itu saya bisa ke Surabaya kunjungan kerja dan lainnya. Tapi ininya kartunya masih bisa kepake. Udah enggak? Karena memang saya waktu itu kan sekitar 5 tahun tuh kan nggak dipakai gitu. Jadi udah nggak bisa dipakai. Jadi dari itu tuh turun ke good terus turun lagi. Iya gitu. turun jadi ininya. Cuma sekarang nggak pernah dipakai udahlah. Buat apa juga? Muter-muter Cilegon aja sih. Muter-muter Cilegon. Ini ngurusi kebudayaan. Nah, Kang Roni, Kang Rijal. Kun Ada kan ada kebendaan ya kan. Urusan goib ya berarti ayo. Bisa kalau urusan goib mah. Ini udah kelewat seni nih, men. Udah di Udah atas. goib ini. Udah di atas men. Beda itu. Makanya nggak mungkin lah ini DKKC ini nggak maju itu nggak mungkin. Sama. Dibantu sama goib. Iya. Jadi pengurusnya ada goibnya juga. Nah, iya mana? Tapi kayaknya sama Pak Dewan udah di Terawang deh, Pak Dewan bisa jadi ketua dan dewan. Ilmunya masih kepake kayaknya. Ya mudah-mudahan. Ya makanya saya menghindar nggak bisa gitu. Ya kembali lagi kayaknya larinya ke panggilan alam juga. Jadi toh saya juga waktu dulu itu kan sempat jadi nerima pasien juga kan sempat berhenti gitu kan karena kerja. Kenapa? Capek apa gimana, Pak? Karena kerja kan. Kerja terus di 8 tahun juga kan di luar kota terus gitu kan. Cuma begitu nganggur itu datang lagi para pasukan jarah itu. Waduh. Cari keliling lagi. Jarah lagi. Iya, jarah lagi ke situ aja. Nah, sekarang menambah lah ya kan. Suntuk lagi banyak pikiran juga. Sama orang kebudayaan, jarah yuk jarah. Jarah lagi.
Oh, kok- Iya. Apalagi kalau orang-orang kebudayaan itu kan kadang nguprekinnya budaya sejarah ini gitu. Ngobrol sama ini goib, ini Goib. tari, ini nembang, ini macam-macam. Gitu. tapi kalau ngomong sambil nggak minum-minum gak enak kayaknya. Oh iya, tadi seret kan. Bener kan? Biar nggak serem, silakan Pak Dewan. Siap, Icip dulu ya. minumannya. Oh, ini minuman. Kebetulan kita ada minuman dari seseger itu Pak Dewan. Oh. Ini minuman kesehatan ini. Silakan men Welcome jelasin. ya. Yo, lu rasa apa men? Matcha men. Ini matcha latte. Ya, Ini- wortel nih ya. Wortel Iya. ini. Kayak kelinci baik kan mentang-mentang dewan. Biar matanya celing. Biar seger Pak Haji. Ini minuman kesehatan dari seseger itu Pak Haji. Ini gulanya pakai gula singkong Pak Haji. Iya. Iya. Jadi Mantap ini seger ini. Seger kan? Biar nggak seret. Ya gimana ya? Tugas jadi ketua dewan, jadi anggota DPR kan capek ya. Harus jaga kesehatan men setidaknya men. apalagi kalau tiap hari ada di kantor. Iya, jadi Harus ada lah. undangan tambah banyak sekarang. Nah. Bukan di dapil aja undangannya. Sekitar Cilegon. Iya. Lah iya, sudah resiko lah kata Kang Rijal. Ada, gitu tuh. Jadi kadang tugas sebagai anggota dewannya sama ya tambah padat aja gitu. Apalagi nanti disuruh ngelola alun-alun ya. Lah iya itu tugasnya Kang Rijal tuh. gitu. Oh tugasnya Kang Rijal ya. Ya itu teman-teman itu sama Kang Nanti Rohim. Kang Rijal lempar lagi ke sini paling. Jadi kadang udah mulai komplain juga tuh anak yang kecil kan. Ayah mau kemana lagi katanya gitu. Gitu jadi ya biasalah itu kan pengorbanan lah itu. Mudah-mudahan lama-lama juga ngerti kan namanya Iya. masih kecil. Iya. Siapa tahu lama-lama mengikuti jejak ayahnya. Iya karena memang yang bungsu juga udah pinter nyanyi juga. Oh gitu. Si kita KPJ nyanyi, kori sih sekali-kali kan. Biar terus seimbang. Diajari dia. Dukun lah kesing iki. Laur. Itu dilatihnya khusus. Ada itunya gitu. Dukun. Iya siapa tahu ada yang mau nurunin Iya, nurunin ilmu. Puasanya nggak kuat kalau anak sekarang. ya Allah. Karena itu harus mati geni dan yang lainnya lah. Kali Pak Ketua. Saya itu juga mantan begitu Pak Ketua. Oh, sama ya. Iya. Waduh. Itu kepake loh Mas. Tapi saya udah kayaknya udah mundur full. Pada saat saya di luar kota, pada saat saya kondisiin masyarakat tuh di sana tuh kepake. Jadi saya tuh pernah puasa mutih itu pernah. Ayamnya juga harus ayam putih itu. Pantes Iya. kuat setrumnya tadi. Waduh, koro. Tapi udah enggak sekarang udah enggak. Udah enggak juga kan cuma masih energi. Iya masih ada. Ada lah. Iya, Boleh, pernah katanya ijazah dulu, namanya ijazah, ijazah harimau hitam tuh. Pernah, cuma enggak tak lanjutin. Enggak lah. Kata saya, udahlah nanti aja lah. Ini Kan pernah di harimau mah ada nyanyinya kan itu kan. enggak ada, yang Malaysia saya mah tuh. enggak ada. Saya tahu ada Pak Haji, saya tahu ada Pak Haji. Yang di Malaysia ada Oh, nyanyi. iya. Saya tahu, saya nggak punya nyanyi. Harimau. Waduh, viral itu mah. Itu pernah, tapi enggak. Kata saya, udahlah nanti aja lah kata saya. Pak Haji ngomongin nyanyi-nyanyi nih Pak Haji ya. Karena kan berkaitan dengan karya ya, pelaku seni dan budaya kan itu kan banyak-banyak karyanya. Nah kadang kan secara nggak sengaja ataupun disengaja yang namanya kreativitas, inovasi itu ada ya dalam pengembangan ide. Nah gimana menurut Pak Haji menanggapi ketika adanya sebuah plagiat sebuah karya nih Pak Haji? Baiknya seperti apa? Kan memang dari segi hak kekayaan cipta intelektual itu kan teman-teman pelaku dan seni budaya belum semua merata mengetahui. Itu kan prosedur-prosedur untuk mencapai tahap itu. Nah, menurut Pak Ya, Dewan kita sih gimana? rencana ke depannya kita akan bukan workshop buka workshop itu. Oh gitu. Jadi biar artinya pada saat mereka memiliki seni itu ya kan di sekarang kan sebenarnya mudah banget lah untuk cari uang kalau misalkan mereka bisa kan. Iya. Artinya dengan adanya kayak TikTok dan yang lainnya kan. Cuma mungkin belum terarah aja sebenarnya. Butuh bimbingan. Butuh bimbingan gitu. Makanya kita nanti akan kita kerjasama juga dengan Kang Aden sudah menawarkan terkait itu untuk ya belajar konten dan yang lainnya. Jadi enggak teman-teman yang mungkin sudah punya TikTok di anak SMP, SMA atau yang itu ya bisa menghasilkan gitu kan. Betul. Kalau kita lihat kan karena memang tidak ada
workshop atau tidak ada bimbingan aja. Jadi akhirnya hilang arah Pak Haji. iya, jadi akhirnya yang penting nyanyi biji kan. Iya. Seperti itu. Bakat talentanya ada tapi Betul. yang mengarahkannya itu ya Pak Haji ya. Makanya kita nanti kan di alun-alun itu rencana kita akan lakukan akan dibuka itu kan sekitar malam Sabtu malam Minggu. Oh rutin berarti setiap Rutin. pekannya. Iya, karena Wah, itu seru sama tuh. Pak Wali Kota dan Wakil diramein tuh alun-alun. Oh diminta malah ya. Kita artinya biar hidup. Ah. Jadi biar UMKM jalan. dan lain. Makanya dengan konteks nanti tanggal 27 ini pelantikan ini ya mudah-mudahan itu sebagai momen awal lah bahwa nih mau budaya kenanik ki. Ayo bareng-bareng. Aja ngeritik doang bisa Nah, nih. betul. Gitu tuh kan. Betul. Semua juga kita tampung ayo. Yang penting memang konteksnya untuk membangun kebudayaan ada di Kota Cilegon. Mantap Tadi luar bisa biasa. nih, Tanggal 27 pelantikan. Ya 272. Jadi sekalian kita melakukan festival Muharram Di mana lokasinya? di alun-alun juga. Di alun juga. Jadi kita ada ya malam Sabtunya itu pawai obor, habis Isya, dan kita juga ada piala bergilir ya untuk pawai obor terbaik gitu tuh. Kan kita akan coba sinergi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon, baik SMP atau MTS. Ya biar rame tuh. Biar rame. Jadi konsepnya 20 orang, 10 orang bawa terbang gitu kan. 10 orang bawa godok. Jadi kan sambil selawatan atau apa gitu kan. Pasti rame itu seru banget tuh. Selawatan sambil bawa. Iya, dari Masjid Agung sampai alun-alun kan mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan sih kita juga mengundang beberapa pejabat pemerintah pusat juga tuh. Pasti rame tuh Pak Haji. Nanti rombongan nyampe DPRD lempar. Jadi lempar kan debus kali ya. Enggak, itu bagian rangkaian akrobatik. Iya betul, artinya gitu. Gua selamatin men. Bagian dari rangkaian akrobatik nanti dari situ dilempar lagi gitu kan. Itu kan Ada silat ya kan, golok. Nah, paham ya, ada alurnya. Ipul, ada Roni, ada Kang Iya, Ija, ada paham. Kang Ayat, Kang. Alurnya saya paham. Masing-masing suruh main debus gitu kan. Iya betul. Pak Haji tadi udah nyinggung ada piala bergilir. Begitu kan ada sekolahan yang terlibat gitu kan karena ada undangan. Nah kebetulan kan kemarin-kemarin ini lagi rame nih, lagi ada event antar sekolah kan untuk FLS 3N ya gitu kan. Tapi ternyata beritanya lagi rame, ada beberapa hal yang bisa dikatakan curang lah ya dan gak transparan. Nah mungkin Pak Dewan juga udah mendengar kali ya isu-isu seperti itu. Nah gimana itu tanggapannya? Kebijakan apa yang akan dilakukan? Jadi memang kemarin ada beberapa pelatih seni terkait kemarin pencurian juga kan. Mereka curhat juga ke kita. Ya sebenarnya kita kan konteksnya karena wadah ya. Betul. Dan sekali lagi SK Dewan Kebudayaan ini dari Wali Kota. Jadi kita tetap harus menjaga marwah Pak Wali juga. Karena berarti kan kita kepanjangan tangan dari Pak Wali gitu kan. Untuk bukan sebagai polisi sebenarnya. Artinya kita sebagai menerima aspirasi dari teman-teman. Kalau memang jurinya kurang kompeten ya ayolah kita perbaiki ke depan. Bukan berarti kita mau nyari kesalahan. Dan memang banyak juga tuh Kang yang langsung connect ke saya gitu. Iya kayak gitu tuh Pak Dewan, Pak Ketua gitu kan. Kalau dulu kita bingung nih kemana nih gitu. Sekarang dengan adanya Ketua DKKC kita kayaknya ada semangat lagi nih. Harapan ya. Karena kan mungkin di anak-anak SMA karena memang dia sudah mengerti ya. Jadi dengan konteks perjalanan ini nih kurang baik jadi akhirnya males gitu mau itu. Jadi mudah-mudahan dengan betul males itu. Iya, jadi ngapain gitu. Pemenangnya sudah ada misalkan. Udah diatur. Ada diatur dan yang lainnya. Dan saya berharap ke depan ini ya kita harus benar-benar independen. Kalau perlu kita memang nunjuk juri dari nasional ya kenapa tidak? Iya. Saya khawatir takut jurinya dari provinsi. Khawatir kenapa kita kan bisa melihat lah prestasi-prestasi yang terjadi di Kota Cilegon. Apakah pernah kita ke provinsi atau pernah kita juara ke nasional? Dan kuncinya ada di juri ini. Pada saat juri ini salah menunjuk pemenang, otomatis di sananya pasti pasti kalah. Iya betul Pak Dewan. Iya karena memang hasilnya gitu sebenarnya tidak memuaskan, cuma ada intervensi kan. Iya. Dan saya dengar katanya jurinya itu aja gitu. Nah,
Jadi saya kepengen ke depan Gimana tuh? tugasnya di KKC adalah menyekolahkan juri-juri. Wah. Jangan sampai juri perfilman yang ngejuriin bukan ahli kefilman, Nah, gitu kan? Malah alih tari mungkin. Misalkan ya kan, gitu kan, dan perlu Kan memang nggak cocok. perlu identitas, artinya perlu sertifikasi. Kalau misalkan memang dia jurinya khusus untuk lomba nyanyi, ada nggak sertifikasi bahwa kamu sudah ada sertifikasi untuk melakukan penilaian di lomba nyanyi. Kalau misalkan lomba yang lainnya mana gitu. Jadi di situ kita bisa ada keterbukaan betul. di pada saat kegiatan-kegiatan. Jadi insya Allah lah kita bukan berarti kita kemarin cukup rame juga kan, bukan berarti kita mau mau menyingkirkan juri yang lain, tidak. Itu salah satu upaya, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ayo kita coba juri ini kan adalah menurut saya sebagai awal untuk kesuksesan pelaku seni ini ke depan gitu. Jangan sampai salah nilai ternyata, dan saya juga berharap juri ini harus selalu update, Kang. Betul. Dengan konteks jangan sampai Cilegon penilaian seperti ini, misalkan di provinsi ini ternyata di nasional beda gitu. Beda. Jadi khawatir nanti begitu ada orang seni kita ke pusat ternyata penilaiannya beda kan, ada agak itu juga gitu. Iya, karena masih mengikuti yang ini daerah. Betul. Kan gitu. Takut beda gitu tuh. Betul. Jadi saya mau curhat dulu nih Pak. Ya nggak apa-apa curhat Kang. Ya. Kan tadi udah paranormal udah, air udah, apalagi. Bisa ngecek hodam dia. Kayaknya ngecek macam saya masih nggak kayaknya gitu. Enggak, udah masih kuat. Lak. Oh, orang masih kuat. Minum dulu ya. Kayaknya emang seger nih minuman. Seger Pak Haji, minuman seseger itu. Apalagi Masa nggak seger? warnanya cocok. Sampai keringetnya kening cungur-cungur. Apa karena sumub doang gitu. Berarti bagus Pak Haji, toksin Pak Haji keluar gara-gara habis minum kesehatan. Waduh, ini harus dianggarkan ini. Betul Pak Haji. Kemarin kita nganggarin aja sempet ini. Iya. Sempet masalah. Jadi saya mau curhat nih Pak Ketua ya. Karena memang saya juga salah satu pelatih di di sekolah ya kan. Saya melatih perfilman yang sebenarnya alhamdulillah tahun kemarin itu kita nyampe nasional. FLS 2N itu kita sampai nasional dapatnya itu Juara harapan 3. Iya. Ya alhamdulillah masih dapat gitu ya kan, dibandingkan tahun berapa tuh Pak? Kemarin 2024. Kita itu sampai nasional, dan menurut saya itu jurinya masih kompeten. Yang tahun-tahun kemarin itu kota juga kompeten, ngerti dengan film yang kita buat gitu, kita buat, dan provinsi juga oke gitu, dan nasional juga terbukti gitu. Kita masih dapat gitu kan. Kalau kita jelek banget mah gitu kan, nggak kompeten kitanya, pasti di nasional juga nggak akan dapat gitu ya kan. Nah, tapi ternyata di tahun ini nih, ternyata memang rada banyak masalah nih di tahun sekarang. Mungkin cobaan di KKC itu kayaknya. Nah, bisa jadi. Awal mula pergerakan lebih agresif kali ya Pak Ketua. Tahun ini anehnya gitu ya kan, kayaknya yang saya lihat jurinya yang kota ya, yang tingkat kota, kayaknya bukan orang film gitu. Ya bisa dibilang kayaknya nggak paham sama film gitu loh. Saya itu buat bahkan sekelas filmnya gitu ya kan, saya ajarin anak-anak itu bikin filmnya sekelas tingkat provinsi gitu, karena saya yakin ini bisa masuk ke provinsi gitu. Ternyata ya tadi beda ya. Jurinya itu mungkin seperti apa, mungkin dari mana juga nggak dijelasin. Saya yang kurang kurang setuju itu ketika ada juri gitu, juri ini tidak diperkenalkan ke anak-anak gitu. Saya kan sempat nanya, kata saya ke anak-anak, siapa jurinya, dari mana dia, nggak dikenalin gitu. Terus kita tahu dia orang film dari mana gitu kan. Betul. Terus kita tahu dia itu ahli di perfilman dari mana, sedangkan pas penilaian aja nggak dikenalin dia dari mana gitu. Jadi kredibilitasnya kita meragukan. Iya gitu loh. Berarti kan ini siapa gitu, jangan-jangan wartawan lagi jadi juri film. Makanya ke depan kita harus kolaborasi antara pemerintah daerah ya kan, dalam hal ini mungkin Dinas Pendidikan Kebudayaan dengan DKKC. Mudah-mudahan ya kita sharing lah. Artinya mungkin kan wewenangnya
itu mah dinas ya, dinas pendidikan kebudayaan ya. Betul. Jadi kita bisa diajak ngobrol lah terkait hal-hal yang kira-kira pada saat memang mereka menunjuk juri, kita juga harus tahu gitu kan. Karena sekarang ini kan kita kan sebagai sebagai wadah, sebagai wadah curhatan dan yang lainnya kan. Iya. Sedang urusan curhat mau Kebagiannya curhat doang. Iya, kita bikin dewan. Anggota dewan nanti curhat masyarakat pun turun lapangan kok. Ya. Makanya kemarin begitu dicurhati terus langsung baik kan. Artinya bukan berarti ya sekali lagi bukan berarti kita cari masalah dengan itu. Artinya ayo kita ngobrol lah. Cari Solusi karena memang apakah memang saya juga kan kurang begitu itu juga kan terkait itu kan karena memang curhatannya itu mungkin enggak 1-2 gitu. Akhirnya semua pada ngebuka gitu kan. Oh, banyak berarti ya. Ternyata memang rada koreng gin kon. Nah, iya itu. Kon les menauti tambahan sempit-sempit kon. Nah, iya. Kedepannya biar lebih itulah insyaallah. Iya. Tapi menurut saya ada satu mungkin menurut saya yang harus dirubah ya dari akarnya dulu. Ya. Setahu saya kebanyakan panitia pelaksanaan ajang ini itu tuh MGMP. Jadi guru mata pelajaran ya. Yang kita tahu guru mata pelajaran itu notabene ya guru sekolah masing-masing gitu. Yang akhirnya kan mereka mengamankan sekolahnya masing-masing. Ini menurut saya karena saya juga udah pernah terlibat di dalamnya gitu. Yang menurut saya seharusnya bukan mereka yang memegang gitu. Katakanlah DKKC yang memegang gitu ajang ini di bawah naungan dinas gitu langsung. Jadi tidak ada intervensi dari mereka semua. Mereka kita tetap libatkan gitu, tapi tidak di intinya gitu. Jadi yang menjaring kayak juri gitu kan, orang-orang yang kompeten gitu kan, itunya tuh kalau bisa DKKC malah menurut saya gitu. Yang akhirnya nggak ada intervensi dari yang lain-lain gitu kan. Ya makanya kita nanti akan undang mereka, akan undang teman-teman juga terkait klarifikasi terkait itu. Jadi biar biasanya aja jerewong. Nah, DKKC kan aja jerewong keren-keren. Jadi kita panggil nanti rencana kita apakah memang sambil berjalan kita persiapan pelantikan atau memang setelah pelantikan. Betul. Akan dipanggil, kita akan coba suruh ngomong lah dengan konteks kejadian kemarin itu seperti apa. Gitu. Betul. Bukan mengada-ngada dari KKC, kalau nggak ada laporan ya mungkin masa kita mau bikin statement sendiri ya kan? tiba-tiba. Iya, gitu. Betul. Seru. Ide bagus itu. Iya, karena akan terus seperti itu gitu. Percuma gitu kalau enggak, menurut saya kalau enggak di-cut dari akarnya akan terus begitu gitu. Yang akhirnya ya lagi-lagi cuma sampai provinsi tapi enggak juara juga gitu. Karena ya tadi yang menilai aja gitu tuh udah terintervensi gitu ya. Kalau yang menilai ini benar-benar dia menilai ini layak gitu. Bahkan yang tahun sebelumnya 2023 ya Pak Ketua ya. Itu kan anak-anak saya itu kalau nggak salah yang menilai itu dari Rumah Dunia tuh siapa lupa saya, dari Serang itu. Golagong. Bukan, satu laginya. Ada dari Rumah Dunia, dia memang udah pernah terlibat produksi film gitu. Dia juga penulis skenario, jadi dia tahu lah soal film itu. Nah, kita di kota juara 1. Yang akhirnya kita lanjut provinsi kan. Provinsi juga kita dapat juara 3 gitu. Jadi menurut saya kalau dari kotanya ini dia jurinya memang punya kompeten gitu kan. Betul. Pasti kesananya juga pasti akan juara gitu. Ya nggak bisa dibuang, orang namanya seni kan gerakan kan. Iya. Gitu. Kecuali kalau misalkan penilaian secara goib ya nah, kan. Tidak juga kan, ya kan. Oh iya. Iya, mungkin yang ini goib kali. Nah, iya, mungkin ada unsur goibnya gitu. Oh iya, betul. Mau nulis 10 juga jadi 100 kan bisa aja kan gitu. Iya, tiba-tiba pulpennya iya, orang udah tahu ada unsur kegoiban ya kan. Iya, maning. Serius banget. Ngegeder kan ya. Gitu. Nulis 10 jadi 100. Ya, kita benahi lah ke depan. Insyaallah kita akan coba komunikasi dengan penjurian yang ada di Kota Cilegon. Ayo kita perbaiki karena memang ini kan konteksnya adalah indikator keberhasilan kan adanya di situ. Iya. Masih gara-gara goib sehingga akhirnya pemenangnya goib kan nggak bagus juga gitu. Haji Bando. Kedua berbicara tentang indikator. Tadi udah hampir nyamai nih 100 hari program kerja hampir sama kayak Pak Wali Kota. Mungkin ada bocoran sedikit 100 hari movement pergerakannya apa yang akan dicapai?
Dikit aja, jangan semuanya, dikit aja. Kalau dibocorin nanti ada yang ngeganjel, soalnya lagi seksi juga nih. Oh gitu. Apa bukan karena udah doang ini kan? Oh. Ya udah deh, nanti kasih tahu saya melalui Goib Ya, aja ya. salah satunya kita inventarisasi terkait budaya yang ada di Kota Cilegon. Kita coba menggali lagi gitu. Ya menggali dan merawat. Betul. Karena kan sekarang ada sebagian kebudayaan yang kita ini kan udah ada yang tidur. Iya, Karena kebanyakan mungkin gitu. bahasanya kita nggak dipraktiin. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengurus baru ini, mudah-mudahan menggeliat lagi gitu kebudayaan yang ada. Jadi ya tugas kita tuh untuk ayo kita bagi-bagi nih misalkan grup musik gitu tuh. Jadi biar programnya jalan. Betul. Jangan sampai manggungnya itu aja. Itu aja. Jadi regenerasinya tuh kelihatan gitu. Ya mudah-mudahan 3 tahun bisa ada hasil yang baik lah. Amin. Dan secara program juga sudah bagus. Kalau misalkan ada penerusnya mah kenapa biar saya regenerasi lagi kan. Jangan terus aja saya kan. Nih tinggal nerusin tuh gitu. Itu kalau udah sistemnya udah terbuat mah tinggal Lebih lanjutin enak, gitu betul. ya. Siapa aja mau Akang ya. Ayo gitu. Rijal dulu. Atau Kang Rizal gitu. Makanya dites sekarang jadi ketua panitia. Oh gitu. Oh. Teruji ya, udah teruji. Gitu. Yang penting jangan suruh ngajak Iya. orang aja ditinggal. Kadang itu macannya kumbang dia menjadi kadang agak galak. Kumbang ya. Bukan tadi harimau tadi. Jadi mohon teman-teman baik kebudayaan dan di luar kebudayaan juga tolong diingetin sayanya gitu kan. Siap. Kritik mah langsung aja sih ke orangnya atau ke rumah kan tahu semua rumah saya. Kan terkenal saya di Dewan Cilik tuh kan. Oh gitu. Jadi karena memang dari 40 anggota DPRD saya yang paling kecil. Kalau foto dicari mana tuh Dewan kecil tuh depan gitu. Bagus malah itu dapat ke di depan iya, terus kan. depan terus. Oh, iya. Identik dengan Dewan Cilik itu kata masyarakat saya mah di dapil 3 itu dapile dewannya wong cilik gitu. Karena saya mungkin tidak bisa jadi pejabat ya Kang. Jadi cenderung saya mah Dayak aja gitu aja. Gitu. Gak apa-apa kan unik. Iya gitu. Mantap. Nah men, ada pencerahan apa hari ini men tentang Iya, budaya luar dan biasa. Pergerakannya Dewan Kebudayaan Kota Cilegon ini menurut gua lebih cepet gitu. Iya. Cepet, jadi belum pelantikan aja beritanya udah kemana-mana. Itu gara-gara Rijal itu. Ya itu salah satu mengangkat reputasi teman-teman DKKC juga dengan tujuan yang sangat jelas. Kurang apa lagi gitu kan, tinggal dari kitanya sebagai pelaku mau atau tidak. Turunin ego dikit untuk ya guyub lah. Iya. Apa ya? Kadang suka gitu loh. Diundang itu susahnya minta ampun. Ya, kadang mungkin pertama saya ditunjuk jadi ketua di KKC juga kan banyak juga lah pengurus yang masih negatif. Karena mungkin dengan tanda kutip biasanya wong dewan biasanya aleman gitu kan. Oh gitu. Artinya dengan egonya saya ini pejabat gitu. Ternyata begitu ngobrol, ayolah kata saya bareng-bareng. Iya. Kemarin saya ngeliat Pak Dewan nyapu halaman buat sekret. Kurang apa lagi teman-teman geng LS. Pak Dewan nyapu. Saya nggak bisa diam kan. Oh, Iya kan. Maka kalau saya nunjuk Rija takut Iya kan. hadir doang macannya kan bahaya itu. Makanya udahlah kata saya. Mencontohkan yang baik. Kalau di rumah saya sering bersih juga. Gitu karena memang kalau yang orang kaya main golf lah, anggap saya golf lah, golf sapi itu kan golf. Oh gitu. Golf gratis ya kan. Kan sama juga kan. Kalau golf begini, kalau nyapu kan gini, lebih santai gitu. Iya itu men. Kurang memasyarakat apa juga. Kurang low profil apa lagi. Iya. Gitu. Bermasyarakat kurang turun ini apa namanya secara langsung apa lagi gitu ya kan. Udahlah gitu. Kita seniman di sini khususnya di Kota Cilegon ini dukung gitu loh ya kan. Jadi jangan cekcok lagi, dukung lah gitu, ayolah gitu. Kalau mau diribut apanya? Iya, Iya kan? kadang saya juga bingung. Betul, artinya. Apa yang diributin Iya. itu? Saya juga nggak tahu apakah di kebudayaan tuh kalau misalkan mau dengan konteks negatif mau pijisin lah kebudayaan Iya, ya kan? betul. Mau nyatanya metu bahasa ngantong ya kan? Ya kan? Untungnya saya udah terlatih itu. Nah betul. Gitu, jadi kita juga nyarinya yang seperti itu betul sebenarnya. konon jero dewek orang ngebul mah. Nah, Jero kota jikonon ya kan. Cuma kan
itulah seni. Artinya itu saya berharap di kebudayaan itu tidak ada yang direbutkan. Ayo bareng-bareng memajukan kebudayaan. Mumpung wali kotanya masih muda, wakil wali kotanya masih muda, dan saya lihat alhamdulillah kayaknya supportnya luar biasa. Sampai Pak Wakil kemarin juga ingin mengenalkan sama yang biasa koneksi kebudayaan di luar negeri. Ayo ketua nanti saya kenalkan. Nanti bisa teman-teman kita dorong nari ke luar negeri dan yang lainnya gitu kan. Ya berarti kan mendukung gitu loh. Outputnya jelas banget berarti. Kebetulan Pak Wakil itu kayak dulu jadi itu ya katanya ya, jadi apa duta seni ya dari sekolah ya. Katanya ketemu sama istrinya juga itu cinlok waktu saat kegiatan kebudayaan di luar negeri di Meksiko ya kalau salah ya? Di Meksiko gitu. Jadi dia mau kenal, udah tenang ketua. Nanti nih Agustus nanti kan datang tuh. Kita akan kenalkan sama Pak Ketua. Nanti biar budaya di Cilegon ini bisa diundang di luar negeri gitu. Emang kemarin juga kan ada, artinya kalau kemarin kan di kementerian mungkin terbatas juga ya. Kalau kita banyak link mana-mana kan bisa tiap tahun bisa membawa berangkat berapa seni kan gitu. Jadi sponsornya mungkin ada sponsor dari luar negeri dan yang lainnya gitu. Tapi mau ketemu sama orang luar negeri itu udah siap bahasa Inggrisnya belum Pak Ketua? Kayak Bogor bisa gitu kalau bahasa Inggris. Hah? Lah ya alasannya kan gampang. Saya lebih alergi sama bahasa itu kan bisa. Tenang buat Kan ada transit ada itu ya kan. Ada Kang Ayat tuh. Gampang. Kariza woi bahasa Inggrisnya kayak banyu aja. Banyu pun remen. Gitu. Jadi soalnya lah, ayo bareng-bareng lah gitu aja sih. Iya. Dan saya tidak punya kepentingan di secara politis di KKC itu tidak punya kepentingan yang aneh-aneh lah. Kepentingan saya adalah membesarkan kebudayaan. Iya. Ya menurut saya kalau memang kebudayaan dan kesenian Kota Cilegon ini udah guyup mah gitu kan, udah rapi, udah ini Pasti gitu. akan ada karya masterpiece yang Pasti, luar biasa itu. betul. Pasti berkolaborasi itu nggak sesusah kayak sekarang gitu. Iya. Apalagi dengan ada media sosial gampang banget untuk viral. Malah dan saya sebagainya. membuka diri gitu kan. Artinya membuka diri karena memang saya sebagai anggota DPRD. Ya manfaatkanlah saya nih untuk kebudayaan. Untuk kebudayaan. Kebetulan sekarang jadi ketua. Itu bukan saya manfaatkan kebudayaan untuk kepentingan saya, tidak. Karena konteksnya saya hanya kalau untuk kepentingan secara politis saya kan di dapilnya dapil 3. Tangga Ciwandan gitu loh. Iya. Sedangkan orang-orang budaya makan jauh-jauh sih. Cilegon, Serang segala macam terus baik kan toh. Insyaallah lah. Saya dengan niat yang tulus lah untuk ini. Betul. Kan kayak tokoh-tokoh kebudayaan yang ada di Cilegon ya saya berharap bimbing saya gitu. Ya. Karena bahasanya orang ngerti budaya aja. Ada aja yang ngomong kan yang orang ngerti budaya aja yang jadi ketua kebudayaan. Ya justru nggak ngerti itu bimbing saya gitu biar ngerti. Betul. Seperti itu. Menjaga getih menanu lah budayaan. Nah iya. Pencet jurus rong jurus kan. Nah kalau no. Tapi ada aja. macan mau kan menang ya. Anu macan mah. Kalau saya sih kapuk. Kalau jangan kumbang ya kan. Tapi ada aja Pak Macan Ketua Sumatera. yang diomongin kayak gitu istilah zaman sekarang baper. Lah. Pak Ketua kayak gitu gak sih? Yes, kalau baper manusiawi. Yang penting jangan nunjukin bapernya aja. Ada lah. Namanya manusia mah tidak lepas dari itu. Cuma kalau saya kan sudah mentalnya sudah mental politik ya. Sudah mental lapangan lah gitu. Nah ini berbicara mental Pak Ketua. Maksudnya kan namanya dunia seni dan budaya kan kalau berbicara core dengan bisnisnya kan memang ada pertunjukan dan sebagainya. Kadang ada yang kebagian job, ada yang nggak kebagian job gitu kan istilahnya. Ini kan sebenarnya mengganggu. Mungkin kalau misalkan dia pure bekerja di dunia seni dan budaya itu akan mengganggu dari segi finansial kan. Kadang suka menjelek-jelekan kompetitor nih gitu kan. Nah itu kan berarti kan berkaitan dengan mental yang nggak siap dia untuk ditempatkan di mana aja ya. Ada saran nggak buat kita semua gitu kan berkaitan dengan mentalitas, karena dunia seni itu kan tidak, maksudnya jangka panjangnya juga balik lagi sama individu. Kalau individu yang nggak bisa mengelola dengan baik kan akan susah. Betul. Jadi kalau memang kalau pentas tuh biasanya ya rata-rata kan rebutan pentas kayak kan. Iya kan, panggung kan. Cuma mudah-mudahan di acara usia DKKC di alun-alun atau di mana saja ya kita bisa atur gitu kan. Kalau urusan yang tempat hajat atau masing-masing kan, pinter-pinter lobby, justru malah kita bisa kita konekkan dengan misalkan tukang rias, kan biasanya gitu tuh, tukang rias misalkan harus ada itu budayanya, dan mudah-mudahan di Perda nanti
bisa diwajibkan juga tuh setiap ada nikahan dan kawinan harus ada penunjukan tari kebudayaan seperti itu. Ya. Jadi saya balik maning rezeki kun ya. Onon itu. Iya, Betul. Iya. Gitu. Jadi ya saya berharap sih semuanya bisa terakomodir. Ya, mudah-mudahan. Ada Kang Rijal lah aman tenang. Rijal Jalan Roni, Yang Roni yang wakeh. Kang Yuli. Yang Yuli. Oke men, ini obrolan kita luar biasa sekali men. Sangat. Dari ngomongin kebudayaan sampai ngomongin pergoiban ini, perdukunan segala macam. Lengkap pokoknya Pak Ketua kita ini lengkap sekali men. sangat lengkap. Iya, kalau ngomongin apa nggak ngerti kebudayaan menurut saya salah gitu. Karena memang darahnya saja udah darah seni gitu. Iya. Nggak mungkin lah nggak ngerti kebudayaan apalagi ngerti kesenian mah gitu. Kecuali kayak budaya males, budaya ngantri gitu mah ya kan. Ya, Gitu, nggak mungkin lah gitu. Tapi karena juga udah ini nih men. Kita ngobrol kalau tambah lama nanti bisa Iya, 3 jam ini. nggak kerasa. Nggak kerasa ini. Nggak Ngobrol-ngobrol aja nggak kerasa. Jadi menurut Pak Ketua harapan Pak Ketua nih, harapan kedepannya untuk DKKC atau untuk masyarakat seninya di Kota Cilegon atau apapun itu gitu, seperti apa Pak Ketua? harapan saya di KKC ini sebagai wadah penyatuan Kang. Penyatuan. Jadi saya berharap ke semua kebudayaan atau di semua kesenian yang ada di Kota Cilegon, ayo kita bareng-bareng bersama untuk bersama-sama membesarkan kebudayaan yang ada di Kota Cilegon. Jadi konteksnya saya tidak pala pilih dan saya tidak mau ada pembentukan kayak faksi-faksi kan. Kan biasanya ada kelompok-kelompok ini, kelompok ini gitu kan. Saya berharap karena memang prinsip saya megang jadi ketua DKKC ini adalah sebagai penyatuan baik di dalam kebudayaan ataupun di luar kebudayaan. Jadi kritik dan sarannya mohon bisa disampaikan langsung ke saya. Ayo kita bareng-bareng daripada ngomong niburi, sing hasilnya panas dewek, ya kan? Kering dewek, ngomong kan kering dewek kok. Sing diomongin orang tentu mikiri ya kan. Jadi prinsipnya kalau saya sih terbuka untuk siapa saja untuk mengkritik dan memberikan saran masukan kepada ketua DKKC atau pengurus DKKC yang ada di Kota Cilegon untuk bersama-sama membangun kebudayaan Kota Cilegon karena memang DKKC ini adalah kepanjang tangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota, karena kita sudah di-SK-kan oleh beliau. Jadi ini sebagai kepanjangan tangan sehingga kita malu kalau misalkan memang secara program DKKC ke depan mandul. Jadi harapan saya perlu dukungan dari masyarakat kebudayaan khususnya dan secara umum di luar masyarakat kebudayaan, karena kebudayaan KB kedua kan ya. Betul. Cuma orang aku doang. Kadang gitu. Konon ya kan. Wong ngeliwat ke budaya aja kan. Betul. Kadang nggak sadar. Gitu. Kadang nggak sadar. Itu saja sih Kang kalau saya sih harapannya ke depan. Oke. Harapannya kita aminkan ya men. Amin men. Aminkan semoga. Tapi ada satu lagi men. Apa tuh? Mumpung ada Pak Ketua, minta air doa Pak Ketua. Oh, insya Allah. Airnya bukan air ini lah. Insya Allah. Produk apa UMKM ini ya? UMKM. Insya Allah dengan Doakan minum ini sesegar itu Pak Ketua. orang disembur bikin kan jadi obat insya Allah. Amin. Kan minuman kesehatan. Kesehatan soalnya ini. Sehat. Ini udah disembur sama alami nih kan. Iya, betul. Nanti sama satu lagi di belakang layar buat air jodoh Kang Rijal Insya Allah. sama saya. Iya, ya, Begitu siap. aja. Tenang itu mah udah. Sama. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Siap. Sehat selalu, Siap, amin. sukses Amin. buat Dewan Kesenian Kota Cilegon. Dan sukses buat karirnya Buat juga. karir Pak Ketua. Pak Dewan yang pastinya mah ya berbaur itu sangat penting dan bersilaturahmi itu sangat penting. Kita juga salah satu komunitas walaupun ini sekretariatnya di Serdang tapi notaris kita itu di Cilegon. Legalitas kita di Legalitas Cilegon. kita itu di Cilegon. Memang awalnya di Cilegon kan kita tuh berdirinya di Cilegon. Kita dari 2014 Pak Ketua, nggak kerasa. Oh di sini ya? Enggak di sini di Komunitas. komunitasnya dari 2014 kita berdiri di Cilegon ya. Iya. Nggak kerasa.
Jadi ya memang pasti kita juga mendukung gitu ya. Pastinya kita mendukung DKKC, kita mendukung Pak Ketua dan kita mendukung kemajuan kesenian dan kebudayaan di Kota Cilegon. Betul men? Makasih. Harus ngedukung lah. Iya. Pastinya geng LSM juga di rumah harus dukung. Iya. Kalau enggak itu Keluar nih. Pencak silat gua keluar nih. Gua keluar nih. Oke, gitu aja. Geng LSM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.